Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Raihan Hanif Aisyari. Saya dari kelas AB 4405 dengan NIM 150120437. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas besar saya berupa makalah tentang penjelasan marketing mix Coca-Cola. Tapi saya akan menjelaskan bukan PPT agar lebih enak dilihat dan tidak ribet. Dan sebenarnya kenapa saya memilih Coca-Cola, karena Coca-Cola adalah produk yang cukup dekat dengan saya dan saya sudah mengkonsumsinya sejak lama. Makanya saya pede tentang menjelaskan tentang marketing mix Coca-Cola ini. Dan yang pertama, saya akan mengenalkan produk ini kepada kalian. Coca-Cola atau Coke adalah minuman bersoda yang telah sangat mendunia. Pasti kalian semua tahu. Produk ini dapat ditemukan hampir di seluruh penjuru dunia. Bisa di restoran, di warung, toko, bahkan minuman vending machine atau minuman-minuman penjual mesin vending machine. Minuman ini tuh bahan dasarnya adalah air berkarbonasi, gula, perisai cola, warna karamel, pengatur keasaman asam fosfat, dan kafein. Tapi itu adalah bahan-bahan dasar dan resep intinya atau resep rahasianya itu bukan di situ, tapi ada lagi bahan-bahan aja diberitahukan. Dan itu adalah sampai sekarang adalah rahasia Coca-Cola yang tidak tersebar oleh manapun, tidak ada yang tahu. Makanya Coca-Cola ini terkenal dan rasanya tidak bisa ditiru. Makanya nggak ada yang rasanya mirip dengan Coca-Cola. Rasanya tetap terjaga. Produk ini adalah produk yang diproduksi oleh perusahaan dengan nama The Coca-Cola Company asal Atlanta, Amerika Serikat. Dan sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Coca-Cola. Di sini saya adalah pembuat resep Coca-Cola dan yang ini Frank Robinson adalah penemu nama Coca-Cola. Dan saya akan menjelaskan kisahnya. Jadi pada tanggal 8 Mei 1886, John Seth Pemberton nih, orang yang ada di kiri ini, adalah seorang ahli farmasi di Atlanta, Amerika Serikat. Dia itu ya orang yang pertama kali mencantumkan sirup karamel yang kemudian dikenal sebagai Coca-Cola. Dan dia memiliki sahabat bernama Robinson sekaligus akuntannya. Dan dia yang menyarankan bahwa nama produk ini adalah Coca-Cola. Dia berpendapat bahwa huruf C adalah huruf yang akan sangat menonjol dan untuk periklanan sangat bagus menggait para masyarakat untuk melihat apa itu C bagus Coca-Cola, namanya unik. Dan cara itu pun terbukti. Mereka berhasil membuat Coca-Cola cukup terkenal di kota itu pada saat itu, pada abad ke-19 itu. Coca-Cola cukup terkenal dan penjualan pun mulai naik di situ. Dan pada tahun 1945, Coke atau Coca-Cola ini resmi terdaftar sebagai merek dagang terdaftar. Jadi namanya merek ini sudah ofisial, gitu, sudah terdaftar pemerintah. Jadi produk ini udah bisa dijual bebas lah, bisa dijual ke toko-toko gitu. Dan pada abad ke-20, Coca-Cola ini dibeli oleh pebisnis terkenal bernama Greg Chandler. Dialah orang yang membuat Coca-Cola ini mendunia. Jika tadi si John itu penemu Coca-Cola ya hanya menjual di bagian Amerika Serikat segitu saja, tapi si Greg Chandler adalah orang yang membuat Coca-Cola ini menjadi terkenal sepanjang abad ke-20 di dunia. Coca-Cola semua orang sudah mulai mendunia, Coca-Cola udah bisa sudah didistribusikan ke negara lain. Dan juga orang-orang dari negara lain mulai mengenal Coca-Cola itu apa, bagaimana rasanya, dan mendominasi pasar soft drink di dunia pada abad 20. Gila gak tuh? Hebat sekali dia. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang marketing mix. Marketing mix apa sih? Marketing mix adalah suatu strategi yang terdiri dari beberapa unsur terpadu untuk menjual suatu produk atau jasa kepada pelanggan. Dan marketing mix Coca-Cola ini mencakup 4P. Seperti yang tadi saya bilang adalah ada unsur terpadu dalam marketing mix itu. Dan unsur terpadu itu adalah 4P ini. 4P ini mencakup dari produk, price, place, dan promotion. Produk, price, place, promotion ya. Atau produk, harga, tempat, dan promosi. Dan ini semua menjelaskan tentang strategi
pemasaran Coca-Cola itu sendiri. Strategi pemasaran dan marketing mix membantu perusahaan untuk mencapai tujuan dan sasaran bisnis. 4P itu sendiri adalah sebuah kerangka yang digunakan untuk menentukan strateginya itu untuk tadi mencapai suatu tujuan atau strategi bisnis, sasaran bisnis itu. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang pengalaman produk tentang strategi produk dari Coca-Cola ini. Sebenarnya sebelum kita mengenal strategi produk dari Coca-Cola ini, kita harus mengenal tentang jenis-jenis produk yang dijual oleh Coca-Cola Company ini. Coca-Cola itu menjual produk-produknya itu Coca-Cola itu sendiri, ada Sprite, yang kita tahu ada Fanta juga, ada Diet Coke, dan juga ada Coca-Cola Zero, Coca-Cola Life, AW, Minute Maid, dan masih banyak lagi. Ini adalah beberapa nama yang cukup terkenal di Indonesia adalah bagian itu. Dan produk Coca-Cola ini juga strategi seperti ini. Mereka menjual produk Coca-Cola ini dengan botol-botol yang unik, yang sangat ikonik botol itu. Seperti kita akan selalu ingat botol Coca-Cola. Gitu. Kalian masih ingat botol Coca-Cola itu seperti melekuk-melekuk gitu. Dan pasti kita ingat itu botol Coca-Cola walaupun tanpa label sekalipun. Dan Coca-Cola juga menjual produknya ke berbagai ukuran. Dan di sini adalah yang saya pahami adalah Coca-Cola sangat pintar dalam mengatur strategi ini. Dia membuat berbagai ukuran agar kita dapat membelinya dalam berbagai situasi. Seperti contohnya yang 200 ml. Misalnya kita ingin menikmati Coca-Cola, tapi kita tidak terlalu haus. Kita beli 200 ml. Misalnya kita ingin menikmati Coca-Cola, dan kita juga haus. Kita beli yang 500 ml atau yang 1 liter. Dan atau kita ingin mengadakan sebuah pesta dan yang minum Coca-Cola adalah orang dalam jumlah banyak. Kita akan beli pasti akan dalam ukuran 2 liter, volume 2 liter. Dimana strategi itu adalah sangat serius, dimana kita akan selalu membeli Coca-Cola dalam kondisi apapun, seperti tadi saya jelaskan. Dan Coca-Cola ini juga memiliki label yang cukup unik ya, label yang bagus. Dan di setiap ukuran pun label ditampilkan dengan jelas, mulai dari 200 ml walaupun kecil tapi logo tetap jelas itu, sampai yang 2 liter pun terlihat sangat jelas. Dan Coca-Cola membagi produknya ke berbagai segmen, seperti contohnya segmen pada orang-orang yang ingin minum Coca-Cola tapi tidak ingin gendut, atau Coca-Cola yang sehat, di mana Coca-Cola menyediakan Diet Coke di situ, di mana Coca-Cola itu adalah Coca-Cola yang tidak mengandung gula, atau Coca-Cola Zero. Maaf. Coca-Cola Zero adalah Coca-Cola yang tidak mengandung gula, dan Diet Coke adalah Coca-Cola yang gulanya sedikit. Dan segmen lain juga ada segmen Fanta dan segmen Sprite, di mana barangkali ada mereka yang Coca-Cola yang tidak menyukai rasa Coca-Cola tapi ingin menikmati soda juga dengan produk Coca-Cola ini. Nah, Coca-Cola menyediakan berbagai rasa di situ, seperti tadi Sprite Lime dan Sprite itu seperti rasa buah-buahan berry, mungkin strawberry ya, Sprite rasa strawberry. Dimana di situ segmen mereka itu tidak dibuat dengan asal, mereka membuat segmennya seserius mungkin, dan terbukti bahwa semua segmen yang dikeluarkan Coca-Cola itu semuanya berhasil dan meraih profit yang tinggi. Dan selanjutnya, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang strategi harga. Jadi strategi harga pada Coca-Cola ini mereka menggunakan yang dinamakan dengan diskriminasi harga, yaitu di mana sebuah produk dijual dengan harga yang berbeda di pasar yang berbeda. Jadi untuk satu produk yang sama, 2 orang dapat membeli dengan harga yang berbeda juga. Dan pada Coca-Cola ini mereka menggunakan diskriminasi harga tingkat 2. Dalam diskriminasi harga ini, pelanggan dikenai biaya yang berbeda tergantung pada kualitas tertentu. Dan sekarang saya akan mengambil produk pada kasus Coca-Cola versus Pepsi. Pepsi adalah salah satu pesaing Coca-Cola, di mana mereka kedua dari produk ini memiliki peminat yang banyak dan harga mereka juga bersaing. Dan karena harga mereka ini bersaing, Coca-Cola itu memiliki sebuah strategi harga di mana mereka menggunakan strategi tadi diskriminasi tingkat 2 itu, di mana mereka akan mengubah harganya menjadi harga tertentu, di mana harga akan lebih murah atau juga bisa lebih mahal sih. Harga akan lebih irit jika mereka membeli sebuah kuantitas tertentu. Misalkan di sini saya akan mengambil sebuah iklan dalam internet di mana Coca-Cola dengan harga satunya ada 2.500. Tapi jika mereka membeli 3 pieces, harga akan berubah menjadi 2.400. Dan jika mereka membeli sebagai 12 pieces, harga satuannya yaitu 2.250, di mana itu adalah sebuah kutil. Di mana kita akan, wah, kalau hitung-hitung murahan Coca-Cola ya. Dan disitulah Coca-Cola menang
dibandingkan dengan Pepsi itu. Karena Pepsi tidak melakukan hal tersebut dan Coca-Cola melakukan hal tersebut dan akhirnya Coca-Cola bisa lebih unggul dalam pemasaran harga dibandingkan Pepsi pada beberapa saat waktu itu dalam peperangan ini. Dan selanjutnya adalah strategi tempat. Nah, Coca-Cola berada dalam pasar selama lebih dari 130 tahun dan beroperasi lebih dari 200 negara. Dan Coca-Cola ini jaringannya sudah membludak. Tapi apakah Coca-Cola bisa tetap mengatur dengan baik? Jaringan Coca-Cola yang luas ini menyorot strategi tempat dalam bauran pemasaran Coca-Cola. Perusahaan Coca-Cola memproduksi minimum menggunakan formula rahasianya, memproduksi minuman menggunakan formula rahasia dan mengirimkan pembotolan yang berlokasi di seluruh belahan dunia. Bentuk dan botol yang mereka salurkan juga ada yang berbeda di berbagai negara, nggak semuanya sama seperti di Indonesia botolnya, tapi hampir semuanya sama sih. Tapi ada beberapa negara yang mendapatkan botol khusus yang berbeda gitu, unik lah pokoknya. Dan kemudian Coca-Cola ini hebatnya mereka bisa memasarkan produknya ini hampir ke seluruh pelosok di dunia. Misalnya contohnya di warung di Indonesia, lihat Coca-Cola bisa kita temukan di warung, di mana di tempat-tempat terpencil pun Coca-Cola bisa kita temukan. Itulah hebat Coca-Cola. Dan harganya itu pun tetap sama gitu walaupun dimanapun. Kita bisa menemukan harga di Coca-Cola di warung, mungkin harganya akan lebih mahal, tapi tidak beda jauh dibandingkan dengan di supermarket. Tapi di mana Coca-Cola itu pintar dalam memasarkan produknya itu sampai di warung-warung, di mana rakyat-rakyat yang di tempatnya pun tidak ada mall atau tempat grosir, biasanya ada warung, bisa menikmati Coca-Cola juga. Dan disitulah Coca-Cola semakin terkenal, di mana contohnya di India. Produk Coca-Cola di India itu tersedia sebanyak 2,5 juta outlet. Coca-Cola juga didistribusikan ke berbagai jaringan hotel atau restoran di seluruh dunia. Dan itu adalah beberapa contoh dari strategi tempat. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang strategi promosi. Dan di strategi promosi ini kita bisa lihat bahwa Coca-Cola sangat pintar dalam memasarkan produknya. Strategi ini pertama adalah strategi Coca-Cola dalam memasarkan di Olimpik turnamen Olimpiade internasional. Selain itu juga kita bisa lihat iklan Coca-Cola pada iklan-iklan TV seperti yang di kanan ini. Kalian pasti sudah tidak asing dengan iklan ini, kalian pasti pernah lihat karena saya juga pernah melihat di TV ini iklan Coca-Cola. Dan Coca-Cola itu sering sekali mensponsori acara-acara besar seperti tadi contohnya Olympic Flame is coming. Olympic Flame itu adalah Piala Olimpiade internasional, Olimpiade Olimpik, apa gitu saya lupa namanya. Dan juga masih banyak lagi seperti contohnya Piala Dunia, terus Coca-Cola juga menyponsori American Idol, Bet Network, NASCAR, NBA, NCAA, Olimpiade Nasional dan juga lain-lainnya. Dan juga Coca-Cola sering mengadakan kampanye, yaitu contohnya adalah kampanye Taste the Feeling yang diselenggarakan di India. Jadi kampanye Taste the Feeling itu apa sih? Jadi Taste the Feeling itu adalah kampanye saat kita mengungkapkan kebahagiaan momen-momen kita dengan yang terjadi pada setiap hari yang berhubungan dengan Coca-Cola juga gitu. Jadi kita akhirnya nanti tuh akan digabungkan momen-momen bahagia itu dan jadikan kayak video-video itu dari pengalaman seluruh orang di dunia itu. Ya, pokoknya baguslah kampanye. Jadi sebenarnya Coca-Cola ini hebatnya adalah mereka mengandalkan acara-acara dan momen-momen besar agar semua orang semakin tahu dan semakin ingin membeli produk mereka, seperti contohnya Piala Dunia. Dimana Piala Dunia itu semua orang pasti menonton, dan jika Coca-Cola walaupun mereka menyponsori Piala Dunia pasti kan besar sekali biayanya itu menyponsori Piala Dunia, tapi profit back yang mereka dapat itu sangat worth it, dimana semua orang di dunia melihat produk itu, dimana orang dunia melihat logo Coca-Cola berdiri ada di tengah-tengah ajang yang paling fenomenal dunia ini. Jadi menurut saya itu adalah cara-cara jitu dari Coca-Cola, di mana mereka sangatlah cerdas dalam mempromosikan produknya. Ya mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan tentang produk Coca-Cola ini. Untuk bagian kesimpulan, ya mungkin Coca-Cola ini merupakan produk yang sangat cerdas ya, dimana mereka selalu menggunakan
menggunakan cara-cara kecil di mana itu sebenarnya terlihat tidak penting, tapi di mana mereka menggunakan cara-cara kecil itu dengan sebaik mungkin gitu. Seperti tadi ukuran produk itu kan seperti biasa aja kelihatan, tapi mereka memikirkan sedalam itu. Jadi di mana orang pun akan sangat respect terhadap Coca-Cola ini, di mana mereka juga tadi seperti yang tadi saya jelaskan menggunakan produk Diet Coke itu kan dimana mereka memikirkan gitu, dimana Coca-Cola itu sangat memikirkan konsumen mereka gitu. Jadi menurut saya Coca-Cola pantas saja sebagai produk minuman bersoda paling laku sepanjang sejarah di dunia dan paling terkenal. Nah menurut saya itu aja kesimpulannya. Ya terima kasih. Mohon maaf bila belibet-belibet. Sekian dari saya Rehan Hanif Asyari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.